Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana caranya agar kita berhati-hati dalam mengikuti adat agar tidak masuk dalam bid'ah? Misal dalam pernikahan ada adat Jawa, Sunda dan lain-lain. Apakah boleh? Tentu saya pernah titik beratkan teman-teman sekalian, dalam Islam ada dua pilar dasar. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak boleh sama sekali ada fanatisme kesukuan, batas negara. Selama dia muslim, hukumnya sama dengan kalau sholat di saf. Mau dia orang Arab, orang bule, mau orang hitam dari Afrika, semua sama dalam saf. Rukun, syarat, membatalkan sholat semua sama, nggak ada bedanya. Haji di Padang Arafah sama semuanya. Di Mina, di Muzdalifah, peraturan-peraturan sama. Haramnya babi di Indonesia haram di mana-mana. Yang kedua, tidak ada tradisi lagi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Saya ulangi, yarhamkallah. Tidak ada lagi tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Nggak bisa lagi. Dalam pernikahan, dalam pakaian, dalam makanan, semuanya. Tradisi apapun dibuang jauh-jauh. Yang ada cuma Islam. Tidak ada tradisi setelah Islam kecuali Islam itu sendiri. Habis sudah, nggak ada lagi. Kalau ada makanan, kalau Islam datang menjelaskan secara global, misal masalah makanan dan minuman diberikan secara global. Tidak boleh yang haram misalnya. Tidak boleh ada unsur babi, hewan bertaring, bangkai, darah misalnya. Ada kaidah-kaidah umum. Maka ini yang dipegang kaidahnya. Yang dipegang adalah kaidahnya. Berarti kita boleh nggak ngembangin kue-kue Indonesia ya, yang kita buat, tradisi kita, biasa. Kalau ini masuk kepada substansial dan Islam datang menjelaskan secara global, maka boleh saja. Asal tidak melanggar kaidah tadi yang besar itu. Bukan ada unsur haramnya. Kalau Islam datang secara spesifik memang khusus, maka kita tidak boleh melanggar lagi. Tidak ada lagi di sini, tidak ada toleransi, gitu kan? Pada saat Islam mengharamkan emas bagi laki-laki, mau bagaimanapun bentuknya emas itu haram, nggak boleh. Mau dia cuma cincin kah, mau dia cuma sekedar lapisan kah, intinya emas bagi laki-laki dilarang. Sudah dijelaskan secara spesifik, bukan lagi umum global. Sudah selesai, masuk di situ. Sama dalam pernikahan, secara global datang kaidahnya, gitu kan? Tidak boleh ada kemaksiatan seperti ikhtilat, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Adanya musik-musik yang diharamkan dalam agama Islam karena dibolehkan hanya gendang bagi kaum wanita. Kemudian ini yang ada dalil-dalil sahihnya. Kemudian tidak boleh ada makan dan minum sambil berdiri, kan? Ini jelas. Masalah sholat, ya, diperingatkan. Bukan berarti karena pengantin lalu sholatnya tunda. Ini semua hal-hal yang mendasar datang dalam bentuk global. Secara khusus, boleh nggak melantai atau duduk kursi? Ini secara khusus. Islam datang menjelaskan secara global. Kita ambil globalnya. Khususnya selama tidak bentrok dengan yang global, nggak masalah. Sama tadi jenis kue, makanan. Selama tidak haram, tidak masalah. Kecuali Islam datang secara khusus. Nah ini baru, gitu kan? Begitu memahaminya. Mengumpulkan hadis sahih seperti Sahih Bukhari, apakah hal itu bid'ah? Metode belajar Al-Quran yang ada saat ini mulai Iqra, Tahsin dan lain, apakah bid'ah? Dulu kan talaki. Tidak, bukan bid'ah. Karena hadis yang dikumpul oleh Sahih Bukhari dalam buku Imam Muslim, Imam Abu Daud, Nasai, semua imam hadis ini bukan hal yang baru. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Ini bukan yang baru, hadisnya sudah ada, cuma mereka kumpulkan. Jadi zaman dulu orang hafal, sekarang dinukil, gitu kan? Di zaman Nabi SAW, kata ulama hadis, pernah Nabi SAW waktu wahyu masih turun, Al-Quran masih turun, Nabi SAW pernah melarang penulisan hadis. Beliau pernah melarang menulis perkataan beliau, disuruh hafal karena khawatir bentrok dengan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang sebelum Al-Quran sempurna. Setelah Al-Quran turun sempurna,
Para ulama mulai menulisnya, karena banyak orang-orang yang hafal kemudian lupa, gitu kan? Maka ditulislah. Begitu pula pada saat Utsman bin Affan menulis, memindahkan dari tulang-tulang pelapa-pelapa kurma Al-Quran ke kulit, gitu kan? Yang berbentuk seperti sebuah buku yang besar, sekarang ada di museum tentunya, disimpan di Turki. Jadi itu bukan perbuatan bid'ah, karena dia memang sifatnya ditulis, dikumpulkan saja, hanya mengumpulkan apa yang sudah ada, gitu kan? Hanya itu saja. Sama halnya dulu orang pakai unta, sekarang kita pakai mobil. Fasilitasnya, nggak ada urusannya sebenarnya, fasilitas kan gitu. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah, gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya, muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafa rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafa rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang muhdatsa, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafa rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafa rasyidin contohkan, adalah bid'ah. Dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah, karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah, karena memang sudah begitu dia, ya. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi, Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian, cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja, itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah nggak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak, pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh, sholat on time di awal waktu jaga tuh, zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari istighfar 100 kali adalah la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya ada sudah dalil-dalil jelas, kerjakan. Sholat duha yang ada dalil jelasnya, sholat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bidah ini? Saya bingung gitu, untuk apa gitu. Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib enggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dan pintarnya enggak disemangatin, malah enggak apa-apa, buat ini aja. Loh, gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah. Apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan, karena bid'ah lawan sunnah gitu. Maka kerjain yang sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kenapa suka cengkal nih gitu. Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah? Sudahlah saudaraku gitu kan. Bagaimana bisa mengenal Rasulullah SAW dari buku apa? Dari semua buku hadis. Di awal-awal buku biasanya mereka menulis namanya Syama'il Muhammadiyah. Umumnya buku-buku hadis ada menulis Syama'il Muhammadiyah, maksudnya kehidupan Nabi SAW, cirinya. Kalau secara fisik tadi hadis-hadis yang saya sebutkan tentang wajah, tentang kulit, tentang poster tubuh, itu semua di buku hadis. Hadis-hadis tentang ciri Nabi SAW, semua buku hadis menyebutkan masalah itu.
ciri fisik Nabi SAW. Kalau lebih lengkap sejarah Nabi, ya, dalam buku-buku sirah ada, buku-buku sejarah Nabi, dalam buku-buku hadis juga ada tentunya, ada khusus di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, memang ada khusus tentang sirah Nabi, sejarah Nabi. Itu dipelajari, dari situ insya Allah Anda bisa tahu. Ada seorang pedagang baju, ketika ditanya kenapa dagang, dia menjawab ngikutin Nabi. Tetapi ketika menjawab sambil terketawa, tidak serius menjawabnya, ngikutin Nabi. Apa itu termasuk salah satu dusta atas nama Nabi? Jazakumullah. Pedagang punya tato. Ya, kita tidak bisa memvonis orang karena mengatakan, kenapa kamu dagang sambil senyum? Iya, karena saya mau ikuti Rasulullah. Masa kita mau bilang orang itu dusta? Kan tidak bisa dijadikan patokan begitu ya. Alhamdulillah, kalau dia memang karena niatnya mau mengikuti Rasulullah SAW, bagus. Tidak ada hubungannya antara statement dia mengatakan saya mengikuti Rasulullah dengan dia pakai tato. Tato aja itu mungkin kesalahan, mungkin dia sudah taubat. Orang dulu pernah bertato lalu taubat, gak ada masalah, itu kan? At-taubah kata Nabi SAW, tajubbu ma qablaha, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi ini insya Allah tidak termasuk dusta. Malah mudah-mudahan kita bersangka baik ya, karena Nabi SAW mengatakan kepada kita dalam hadis sahih, iltamisu li akhika udhra, berkata kepada seorang sahabat yang janjian sama sahabat yang lain, lalu temannya terlambat, dia gelisah nih, sebelum dia menyatakan hal-hal yang salah tentang temannya, kata Nabi SAW, cari alasan yang tepat, yang baik buat saudaramu, jangan sampai kamu mengatakan dia ya hal-hal yang tidak benar, mungkin begini, mungkin begitu, cari hal-hal yang baik. Jadi kita bersangka baiklah dengan saudara kita muslim, kalau dia ikuti sunnah Rasul, dukung, Masya Allah bagus ya, mudah-mudahan kamu ikhlas sehingga kamu dapat pahala gitu kan, ya, sudah seperti itulah. Baik, di sini katakan semoga Allah SWT senantiasa merahmati ilmu dan keluarga antum. Ya, ini dikatakan pada saya, jazakallah khair, terima kasih doanya, sama-sama insyaallah. Saya pernah mendapat kabar bahwasanya Ustaz pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Tolong beritakan bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW yang Ustaz ketahui, dan bolehkah kita berdoa agar kita atau anak keturunan kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Mimpi Rasulullah SAW saya pernah ngalamin pribadi, dan banyak teman-teman saya yang pernah mengalami, banyak sekali. Waktu saya pertama berangkat ke Madinah akan kuliah di sana tahun 90, ada teman saya waktu itu belum mimpi, gitu kan. Kemudian ada teman saya yang Masya Allah sampai selesai S3 di Madinah, dia menceritakan kalau dia pernah mimpi. Masya Allah. Udah cukup, jangan tulis lagi ya. Ini cukup sampai sini. Bisa saja pertanyaan antum ini sudah ada di sini, jadi jangan buru-buru. Ya, biar kita selesaikan dulu. Jadi ada teman saya dulu pernah sama Masya Allah sampai S3 di Madinah, dan dia ceritakan pengalamannya sama kami. Waktu kenapa pertama dia ke Madinah, dia bilang saya mimpi, saya ke depan kuburan Nabi SAW, mimpi ke depan kuburan Nabi SAW, lalu terlihat kuburan Nabi SAW terbuka dan melihat jasad Nabi SAW, dan seperti apa yang dicirikan oleh Nabi SAW dalam hadis, dari warna kulit, dari rambut, dari alis dan seterusnya. Maka ada banyak teman-teman saya yang lain yang menceritakan seperti itu, tapi umumnya yang dilihat itu adalah fisik Nabi SAW, sebagian fisik, kadang-kadang juga utuh, atau ada perkataan yang diucapkan. Kalau saya ceritakan, dan ini tidak ada hubungannya sama riya sebenarnya, karena memang ini pernah terjadi gitu kan. Dan terjadi ini memang bukan, saya tidak menganggap itu adalah kelebihan khusus buat saya, enggak. Waktu saya pertama sekali membuka kelas hadis di Jakarta, jadi saya buka beberapa kelas-kelas hadis, pengajian-pengajian yang saya ingin membina ikhwah-ikhwah dalam pengajian dan akhwat-akhwat untuk berubah. Jadi majelis taklim selama ini sampai 10 tahun, 15 tahun belajar, kayaknya bobotnya masih kurang. Itu kan, akhirnya saya ambilin kitab-kitab hadis tertentu, lalu kita bedah, lalu kita bahas. Waktu awal-awal itu saya pernah bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Jadi yang saya lihat adalah wajah beliau di wajah saya, dan saya melihat persis seperti apa yang saya ketahui teorinya. Bahwasanya alisnya beliau seperti busur panah, hidungnya seperti apa, rambutnya berombak, seperti itulah. Tapi hanya bagian wajah dan hidungnya beliau sangat dekat dengan hidung saya. Sempat beliau menghembuskan nafas dan saya menghirupnya. Hanya itu saja. Kemudian saya terbangun, lalu saya bersyukur kepada Allah SWT sudah sempat melihat. Lalu saya kemudian menghubungkan dengan ternyata saya sempat mengajar, memang beberapa kelas yang saya buka di Jakarta itu cukup banyak.
pengajian-pengajian yang saya buka untuk menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Kemudian setelah itu saya buka tentang kelas sirah yang banyak diangkat di YouTube sekarang sudah alhamdulillah sampai 30 episode. Itu memang waktu pertama kali saya buka juga untuk saya mengajar. Kemudian saya kumpulkan dari banyak referensi buku-buku, dengarin ceramah-ceramah. Saya sempat melihat waktu itu agak berbeda. Beliau lagi berdiri, kemudian seperti lagi berhadapan dengan banyak musuh-musuh di belakang saya tidak tahu. Kemudian ada orang-orang di sebelah beliau cukup banyak yang kalau yang saya tangkap dalam mimpi itu seperti sahabat-sahabat Nabi SAW yang sedang menebang pohon-pohon kurma, kemudian batang kurma itu kayak dilemparin ke arah musuh. Jadi saya tidak lihat musuh itu siapa di belakang gitu. Kemudian dari jarak mungkin kurang lebih 3 meter atau 2 meter dari saya mendengarkan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Khalid sekarang kau bergabung ya, bergabung dengan kami. Lalu saya pun mengatakan baik Rasulullah, lalu saya ditunjuk ke belakang, saya ke belakang lah, terus saya ke belakang, saya nggak ikut bergabung, tapi saya ke belakang, di belakang itu kayak ada kelas-kelas, dan saya lagi memegang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di tangan saya, mimpinya begitu saja. Maka pada saat saya terbangun, saya mengetahui memang waktu itu sudah berjalan 1 atau 2 kali saya menyampaikan tentang sirah Nabi, dan alhamdulillah memang di YouTube cukup banyak pengunjungnya masalah sirah itu yang saya alamin, Allahu a'lam. Kalau bagaimana caranya supaya mimpi yang saya tahu, coba Anda komitmen menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, pertahankan sunnahnya, murnikan ajarannya, cintai apa yang beliau ajarkan, jadikan sebagai pegangan hidup, insya Allah mimpi. Jadi nggak ada amalan khusus gitu. Setahu saya Allahu a'lam gitu, itu yang kita amalkan. Bolehkah mengutip isi arti Al-Quran untuk disablon pada baju? Ini lebih amannya jangan, lebih amannya gitu kan. Kalau hanya sekedar nama mungkin ya, karena dikhawatirkan kalau baju itu dibawa ke WC ya. Jadi lebih baik jangan. Tapi kalau misal hanya sekedar simbol tertentu gitu kan, misal cuma nama, surah lebah misalnya, surah semut dalam Al-Quran ada, tidak ada ayat di situ. Mungkin ini masih boleh lah, ini masih boleh. Tapi kalau saran saya lebih baik kalaupun ada kata-kata di baju, di stiker, mungkin kata-kata baju secara khusus ya, karena baju ini dipakai kemana-mana. Maka lebih baik ditulis kalimat-kalimat yang motivasi. Misalnya, hiduplah mulia dengan Islam, saya bangga menjadi seorang Muslim, gitu kan? Kalimat-kalimat motivasi untuk berpegang pada Islam. Saya mencintai sunnah, misalnya, gitu kan? Saya mencintai Al-Quran dan Sunnah. Banyak kata-kata yang bisa dipilih yang menunjukkan simbol Islam. Itu saya sarankan lebih baik ke situ. Dan cukup banyak sih kata-kata berhubungan dengan ini daripada antum mencuplik ayat Al-Quran ataupun maknanya, tapi memang sebenarnya di ayat Al-Quran, maka ini khawatirnya malah dipakai ke tempat-tempat yang tidak dibolehkan ada ayat di situ ya, seperti WC, tempat-tempat yang mulia lah, tempat-tempat yang kurang mulia, kemudian masuk ayat-ayat yang mulia ini, maka sebaiknya dihindari. Jika kita sebagai seorang pedagang tahu bahwa calon pembelinya akan membayar dengan uang hasil judi, apa kita sebagai pedagang menolak uang tersebut atau diterima? Kalau sudah jelas sumbernya haram, jangan diterima. Anda punya hak untuk mengucapkan itu. Jangan ketakutan. Jadi jangan khawatir nanti kalau gitu saya tidak dapat duit, enggak. Kalau kita tidak tahu orang ini dari mana sumbernya, tapi kita tahu dia pejudi misalnya. Cuman mungkin dia punya sumber lain, mungkin dia punya gaji, kan gitu. Mungkin apa. Nah, kalau misalnya kita tahu sumbernya apa, kita tahu dia mungkin punya gaji, punya segala, hanya saja mungkin dia pakai judi, gitu kan? Mungkin dari gajinya, ini masih tidak jelas, maka tidak perlu kita tanya, diambil nggak masalah. Tapi jelas-jelas dia datang, ini saya baru untung judi, saya mau borong toko kamu, maaf, silakan ke toko lain, saya nggak bisa terima ini. Kenapa kau nggak terima? Haram dalam agama Islam. Uang ini haram. Jangan malu. Saya selalu tekankan kepada teman-teman pedagang. Kadang-kadang kalau saya berikan motivasi kepada teman-teman yang sedang berusaha, itu maksudnya membuka usaha. Kalau berdagang pun bisa berdakwah teman-teman. Dari dokter bisa berdakwah. Ya jadi apapun bisa berdakwah. Masa kita kalah dengan orang non-muslim? Saya tahu di Irian banyak dokter-dokter non-muslim datang ke sana sambil ngobatin masyarakat sambil didakwain agama Nasrani itu. Kenapa dokter kita sambil ngobatin nggak pernah sama sekali sebut nama Bismillah kah, mengatakan berdoalah kepada Allah, wahai Bapak Ibu sekalian, ini cuma sekedar
sekedar penyebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah, tidak pernah menggunakan dakwah. Dagang pun begitu, kan? Nggak ada salahnya di toko Anda titipkan beli buku-buku tentang hijab. Ada pembeli masuk tidak pakai jilbab dikasih hadiah, gitu kan? Dikasih hadiah buku-buku itu. Belanja, ini ada buku ya, hadiah dari toko. Nggak apa-apa. Nanti dia tersinggung, nggak akan tersinggung kok. Gitu kan? Kalau dia tahu, oh saya dikasih buku tentang jilbab ya, ya siapa tahu ibu mau baca, gitu kan? Ini hadiah dari kami. Tidak ada masalah. Jadi gunakan juga apa yang sedang kita gelutin sebagai lahan dakwah, itu penting, gitu kan? Itu penting, jangan malu dengan masalah itu. Jadi kalau ada orang datang jelas dia hasil zina, uang haram, dakwahin. Ini nggak boleh loh. Maaf saya nggak jual, walaupun satu toko saya ini 100 juta dibeli semua, saya nggak bisa karena ini uang haram. Anda bilang tadi menang judi kan, saya nggak mungkin terima. Ya, sudah, nanti bisa siapa tahu dia bertanya, gitu kan? Emang nggak boleh, emang haram ya? Iya, memang haram. Anda tidak tahu dalilnya sekarang, subhanallah di Google kurang dari 1 menit. Tinggal ketik dalil-dalil judi, keluar semua tuh. Tinggal ketik baca, ini loh dalilnya. Mungkin kalau kita tidak hafal, ini loh begini, atau bisa baca di sini. Mungkin bisa jadi lahan dakwah. Nah. Ini sudah kemana-mana pertanyaannya. Baiklah. Ada orang mempunyai anak kembar 3 laki-laki semua. Kalau mau akikah seharusnya 6 ekor kambing, tapi mampunya hanya membeli 3 ekor kambing. Bagaimana sebaiknya? Apakah tetap akikah dengan 3 ekor kambing atau enggak usah akikah karena tidak mampu membeli 6 ekor kambing? Akikah saja semampunya. Mampu satu ekor. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan paksakan jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tahu niat kita. Kecuali kalau antum mampu, antum sengaja, nah itu bahaya, enggak boleh. Nah melanggar gitu kan. Karena kata Nabi SAW, semua yang lahir tergade jiwanya dengan akikahnya. Mestinya memang diakikahin, gitu kan. Sampai ulama mengatakan dari hadis yang tadi saya sebutkan ini, bolehnya orang tua berhutang untuk akikah anaknya. Karena itu tergantung, ya, tergadai jiwanya si anak itu dengan akikahnya. Maka semuanya memang sebelum melahirkan beberapa waktu sudah harus dilakukan. Dan boleh juga kalau ada yang mau menyumbang. Misal antum tahu nih ada tetangga tidak mampu dan anaknya lahir, kita sumbang. Nanti anak kamu saya yang akikahin aja nggak apa-apa. Sumbangin 2 ekor kambing atas nama anaknya dia. Itu sama, nggak ada masalah. Atau ada saudara membantu saudaranya dan seterusnya. Ada larangannya seorang wanita tidur terlentang. Katanya kalau tidur terlentang bisa dizinai jin yang menyerupai laki-laki, misalnya seperti wajah suaminya. Bukankah alam jin dan manusia berbeda? Nggak benar ini. Dari mana ini? Dari mana ini? Karang-karang. Mana dalilnya? Wanita terlentang bisa dizinai sama jin. Parah sekali ini. Nggak ada ceritanya tuh. Apakah termasuk riba jika pembelian barang secara kredit atau angsuran di mana harga barang tersebut berbeda tergantung lama masa angsuran? Kredit dan cash bisa berbeda harga, tapi akadnya harus jelas. Produk yang sama, saya jual motor, kalau orang cash 15 juta, kalau orang kredit 17 juta. Tapi akadnya dipisahin, memang berpisah, yang kredit sendiri, yang ini sendiri. Akadnya jelas, dan akadnya harus transaksi jual beli. Saya jual motor ini dengan keuntungan 2 juta yang akan dicicil sekian. Gitu kan. Jangan utang piutang, kalau akadnya utang piutang jadi riba, nggak boleh. Sudah pernah saya jelaskan itu ya. Ya. Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang di tahiyat. Bahkan saya sarankan kalau anda mau lebih baik, baca itu saja terus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini 2 riwayat yang berhubungan dengan dibaca tahiyat dan dikenal dengan salawat Ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal, tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini. Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi SAW, paling sering mereka ucapkan SAW. Dan Nabi SAW juga tidak menegur mereka dengan itu. Tapi kalau mau ditanya mana afdaliyahnya, maka salawat Ibrahim.
Ustaz, apa hadis dhaif seluruhnya tidak bisa dipakai? Ada sebagian ulama yang menggunakan hadis dhaif untuk memotivasi, tapi tetap disebutkan bahwa hadis ini dhaif. Apakah itu diperbolehkan? Hadis dhaif bukan semuanya tidak boleh dipakai. Ada yang boleh dipakai tapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, dhaifnya itu lemahnya bukan karena ada salah satu perawi pendusta atau tercoreng ya kehormatan agamanya. Ini nggak boleh nih kalau tercoreng kehormatan. Jadi kalau dia pernah dusta, dia memang dasarnya pendusta, pengarang-ngarang hadis, ini sudah jelas nggak boleh. Sama halnya kalau ada orang lemah hadis, ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi. Jadi dia waktu masih muda kuat hafalannya, tapi setelah dia tua hafalannya melemah. Nah, hadis-hadis yang dia karena hafalannya melemah, kadang-kadang dibolak-balikan sama dia beberapa lafaz hadis di masa tuanya. Maka ini dalam ilmu hadis dikatakan ikhtalat fi akhir umri, dia sudah bercampur baur di akhir hidupnya, gitu kan. Nah, orang seperti ini hadis-hadis yang masih kuat hafalannya diterima, yang lemah dia sudah melemah hadisnya jadi lemah, gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini hanya diambil yang sahih, yang pernah waktu dia masih kuat saja. Kalau ada pendusta nggak boleh diterima sama sekali. Kalau orang bercampur baur di akhir hidupnya, maka yang akhir hidupnya juga tidak boleh diambil, tapi yang awal-awal waktu masih kuat hafalannya diterima. Ini kemudian yang kedua, hadis itu ya ini kalau disilakan yang pertama tadi tidak terlalu lemah ya, karena tidak ada pendusta ya. Yang kedua, hadis lemah itu tidak bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Jadi jangan sampai ada hadis lemah menyebutkan misalnya sholatlah sekian rakaat. Ada hadis yang hasan atau hadis sahih yang lebih kuat mengatakan jumlah rakaatnya berbeda. Maka berarti hadis dhaif ditinggalkan karena ada hadis yang lebih kuat yang bertolak belakang dengan dia. Gitu kan? Jadi kalau dua hal ini insya Allah ada, maksudnya di sini dia tidak terlalu lemah, dia juga tidak bertolak belakang dengan ya hadis-hadis yang lebih kuat. Ada sebagian ulama hadis tambahkan dengan dia masuk di fadail amal saja, dia cuma masuk di amal-amal sunnah, hadis-hadis motivasi, maka itu dibolehkan insya Allah. Apakah diperbolehkan berdusta dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya untuk memperbaiki hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya yang sedang bermusuhan? Misal, demi Allah dan Rasulnya si fulan ingin berbaikan dengan anda dan meminta maaf. Tidak boleh, tidak boleh. Anda boleh mengatakan yang dibolehkan islah dzatu bayyin, memperbaiki dua hubungan orang yang rusak. Misalnya anda mengatakan si A sama B lagi bertengkar, anda mengatakan si B kayaknya mau berbaikan sama anda, tapi karena dia lebih tua, dia nggak mau memulainya. Padahal si B nggak mengatakan itu, gitu kan? Jadi ini yang dibolehkan. Tapi kalau kita pakai sumpah itu nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, sumpah juga tidak boleh menggunakan nama Nabi SAW. Anda cuma boleh mengatakan demi Allah. Nggak boleh dikatakan di sini misalnya demi Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah SAW tidak digunakan namanya dalam sumpah ya. Mengapa ada istilah bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah? Bukankah semua bid'ah itu buruk dan sesat? Ini ijtihad sebagian ulama, gitu kan? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ada bid'ah mahmudah dan mazmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang ya tercelah. Ya, itu ijtihad dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan itu. Jadi yang beliau anggap yang saya faham ya, kalau yang dianggap dengan bid'ah mahmudah yang terpuji itu seperti fasilitas, masuk di fasilitas. Beliau membahasakan itu seperti misalnya di zaman Nabi SAW orang belajar di masjid, gitu kan? Sekarang sudah ada kuliah, kelas-kelas, gitu kan? Maka kelas-kelas ini dianggap baru, fasilitas yang digunakan untuk ibadah, maka dianggap bid'ah tapi dia mahmudah. Dia tidak bertolak belakang, dia tidak mengubah jumlah, tidak mengubah metode, tapi dia hanya fasilitas. Maka diistilahkan dengan bid'ah baru tapi boleh diterima, seperti itulah. Tapi ini ijtihad ya, ini upaya. Umumnya kalau ulama ahli hadis menolak ada istilah bid'ah hasanah, menolak istilah ini karena tidak pernah disebutkan oleh Nabi SAW ada bid'ah hasanah. Yang Nabi sebutkan malah bid'ah itu membawa pada kesesatan, kan tadi hadis Irbat yang jelas saya sebutkan gitu. Allahu alam. Jadi seorang mukmin harus lebih hati-hati sajalah, lebih hati-hati dan lebih baik memang dia seperti saya katakan tadi kesimpulannya mengerjakan yang ada sunnahnya saja untuk lebih aman, gitu kan? Insya Allah sudah pastilah ada panduannya, gitu kan? Anda kerja di satu perusahaan ada peraturan perusahaan yang jelas, lalu Anda ikutin, sudah dapat gaji, ya dapat fasilitas. Tapi kalau kita terka-terka, kayaknya pimpinan saya ini maunya begini nih. Pimpinannya tidak ngomong, tidak apa, diterka sama dia. Bisa benar, bisa salah. Kalau pimpinannya tidak suka,
Karena gitu, hanya dikeluarkan, hanya ditegur. Ini kan tidak boleh, gitu kan? Jadi seperti itulah supaya mudah untuk difahami. Tadi Ustaz menyatakan bahwa banyak perkataan Rasulullah SAW menjadi sunnah dan syariat. Bukan banyak, memang semuanya jadi syariat. Nah, kalau perkataan Nabi SAW, perbuatan dan persetujuan. Bagaimana dengan cadar? Apakah ini juga ijtihad? Karena banyak perdebatan atau hujah tentang memakai cadar. Sebenarnya perselisihan ulama tentang masalah cadar, kalau yang berpegang pada hadis ya, kita bicara orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita mau ngambil semua perkataan yang ada di pasaran kaum muslimin, itu luar biasa. Bahkan ada yang mencela, tidak boleh jilbab, bukan cuma cadar, jilbab ditolak. Kampungan lah, tradisi Arab lah, seperti sekarang banyak Islam-Islam yang ngaku Islam tapi tidak benar. Kita bicara orang-orang yang berpegang pada kemurnian wahyu. Ada dua pendapat dalam masalah cadar, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan, itu saja. Tidak ada perselisihan yang lain. Tidak ada orang ahli hadis yang mengatakan cadar itu bukan sunnah Nabi, enggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Yang mengatakan bukan sunnah Nabi, tradisi Arab ini orang-orang orientalis yang akhirnya dibawa oleh sebagian orang Islam ke dalam Islam. Sama sekali tidak ada buktinya. Yang ada jelas hadis-hadis Nabi, para istri Nabi menunjukkan cadar, ada motivasi-motivasi untuk mengerjakannya, melakukannya, gitu kan. Para sahabiat mengenakannya, memang begitu. Maka pendapat yang di sini khilaf antara ulama, antara beberapa ulama hadis ya, memang ulama hadis mengatakan sunnah atau wajib, hanya itu saja. Maka yang ingin menyempurnakan agamanya dia menggunakan cadar. Tapi orang kalau belum mau pakai cadar, dia hanya menggunakan jilbab tertutup, wajahnya terbuka juga tidak salah. Nggak boleh kita salahin karena dua-duanya memiliki dalil ya tentang masalah. Tinggal ini apa, wajib atau sunnah saja. Tolong jelaskan bersumpah atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti ujian ini, tolong jelaskan. Lalu tanda tanya. Baik Pak Guru, saya jelaskan. Jadi orang mengatakan misalnya demi Nabi. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan wan Nabi, wan Nabi. Banyak orang-orang biasa di Mesir mengatakan begitu, demi Nabi, demi Rasulullah, gitu kan. Nah ini kata-kata demi, ini dalam bahasa Arab waw kasam namanya, waw sumpah. Ini enggak boleh kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah, dan Nabi SAW sendiri mengajarkan kita untuk itu. Kayak gitu. Tidak pernah ada satupun sahabat yang dinukil kepada kita mengatakan wan nabi atau war rasul, gitu kan. Tapi mereka menggunakan wallahi, demi Allah, dan Rasulullah SAW sendiri juga menggunakan itu. Ya. Dengan tiga lafadznya wallahi, tallahi, dan billahi. Baik, apa itu kebahagiaan bagi seorang muslim? Gitu kan? Kebahagiaan seorang muslim kalau dia ngikutin perintah Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya itu. Anda bisa rasakan kalau Anda praktikin dalam agama Islam. Kalau kita betul-betul hidup kita dari bangun tidur sampai tidur semua menjalankan perintah agama, yang halal ditinggal, yang dinikmatin, yang diperintahkan, dikerjakan, sibuk dengan itu, wajib sibuk, azan ke masjid, sholat sunnah, habis itu baca Quran, berzikir, keluar dari masjid bantu orang susah, ada sakit dijenguk, ada orang jatuh bantu, luar biasa, hidupnya untuk agama saja, itu maka dia nikmatin Islam itu sendiri. Maka itu kebahagiaan yang sebenarnya, sampai kita bertemu dengan Allah, bersabar sampai kita meninggal. Itu dilakukan oleh para sahabat. Sahabat ridwanullahi alaihim begitu. Mereka pada saat Nabi SAW hidup, mereka mengabdi untuk Nabi SAW hidupnya semua. Tiap hari lihat Nabi lagi buat apa perintahnya, apa larangannya. Mereka saling menasihatin satu sama yang lain sampai Nabi SAW meninggal. Mereka menyebarkan diri mereka ke kancah-kancah peperangan jihad untuk menyebarkan Islam, meyakini ini benar, menyebarkan terus hidupnya sampai meninggal. Nanti akan kita bahas insya Allah hari Sabtu tentang Abu Ubaidah ya, bin Jarrah radhiyallahu anhu, serial sahabat. Sekaligus saya ajak teman-teman untuk datang di tanggal 19 hari Sabtu nanti jam 9 sampai selesai insya Allah pagi. Itu kita akan bahas sahabat yang ke-10. Abu Ubaidah bin Jarrah waktu di Palestina setelah menaklukkan negeri Syam terkenal sekali luar biasa dengan kokohnya bangunannya, ya bagus, arsitekturnya luar biasa. Itu termasuk pusat kejayaan dan kebanggaan orang-orang Romawi dulu. Bangunannya megah-megah, bagus-bagus gitu. Itu subhanallah waktu masuk orang-orangnya kaya-kaya, perkebunannya luas, peternakannya luar biasa. Orang Islam berhasil masuk, jadi ghanimah itu. Kenapa peperangan? Waktu Umar bin Khattab datang ke mana? Ke Palestina. Abu Ubaidah bin Jarrah panglima perang, gitu kan. Lalu Abu Ubaidah
waktu bertemu dengan Umar bin Khattab, bajunya sama waktu seperti di Madinah. Bajunya biasa sekali, gitu kan. Keledai yang dipakai keledainya itu juga, yang dibawa dari Madinah dipakai juga sampai di Palestina. Padahal ini panglima perang, udah menang, dia bisa pakai kuda, bisa pakai baju, bisa tempatin istana yang mewah. Lalu kata Umar bin Khattab, mana saudara saya? Kata mereka, siapa wahai Amirul Mukminin? Kata dia, mana Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun datang dengan pakaian tadi. Begitu jalan sama-sama, kata Umar, wahai Abu Ubaidah, saya ingin ke rumahmu. Saya ingin lihat rumahmu. Kata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, percuma. Kalau kau ke rumahku, kau hanya menguras air matamu. Percuma itu. Karena ini sahabat dekat dari dulu kan. Kebetulan Umar dinobatkan jadi khalifah. Tahu betul siapa Abu Ubaidah. Julukannya Amin umat ini, orang yang paling terpercaya. Kata Umar, gak apa-apa, saya mau ke rumahmu. Betul-betul dibawa ke rumahnya dari tanah liat. Sementara istana-istana yang tadinya raja-raja Romawi itu ada. Tinggal dia tempatin, duduki singgasananya, gak masalah. Memimpin gitu kan. Terapin Islam enggak. Dia buat rumah dari tanah liat, dia masuk. Rumahnya, pintunya pun didorong dengan susah dari kayu. Begitu dibuka, Umar masuk. Umar melihat tidak ada apa-apa. Rumah seperti itu di Madinah, biasa, sederhana sekali. Langsung Umar netesin air mata. Kata Abu Ubaidah, bukankah saya bilang kau akan peras air matamu, gitu kan? Lalu Umar mengatakan, apa kau tidak punya makanan? Saya lapar. Abu Ubaidah datang, mengambil kantong di atas rak, dia di ujung itu, dikeluarkan roti-roti kering. Roti-roti kering beberapa potong, ini makanan saya. Umar tambah nangis, kau panglima perang, kemudian kau tidak punya apa-apa ya Abu Ubaidah? Dia bilang, wahai Amir Mukminin, cukuplah bagi seorang mukmin apapun yang mencukupkan dia untuk sampai ke tujuannya di sana. Itu ada surga di sana. Orang beriman lain tujuannya lain, gitu kan? Seperti itu mestinya orang-orang. Kebahagiaan sudah dia dapatkan, bukan dari kemewah-mewahan, tapi dia dapatkan dari ketenangannya. Dia tahu akhirat targetnya. Di dunia jalanin tugas, nanti saatnya istirahat di sana. Seperti itulah. Itu kebahagiaan yang sebenarnya teman-teman sekalian. Dan banyak kisah. Saya sarankan yang bertanya dan teman-teman yang lain ikutin serial kita, sudah ada kan 9 sahabat yang kita tabligh akbar kembali dari Abu Bakar sampai Sa'id bin Zaid, dan insya Allah nanti Abu Ubaidah bin Jarrah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita selesaikan seluruh serialnya, ada 80 lebih sahabat. Apa boleh setelah sholat ada satu orang masbuk yang terlambat, kemudian kita mau mencari pahala sholat berjamaah bersama dia yang masbuk, namun kita menjadi makmumnya bukan imam? Kalau dia tidak ngajak nggak bisa. Kalau ada orang ini tiba-tiba masuk masjid lalu kemudian dia sholat, dia sudah niat sholat sendiri, antum nggak ada lagi tepuk pundaknya sementara sudah sholat, itu nggak boleh, itu nggak ada uzur untuk ngulangin sholat. Dan juga di sini walaupun antum tepuk pundaknya, dia sudah tidak dapat pahala berjamaah, dia sudah niat pahala sholat sendiri kan. Yang boleh kalau ada orang datang sendirian, seperti hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu kan, waktu ada orang masbuk, bukan masbuk sebenarnya, masbuk ini orang yang datang tapi masih dapat beberapa rakaat. Ini orang memang ketinggalan sholat udah. Datang dia mau sholat sendiri, kata Nabi SAW, sebentar, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun sholat bersama dia. Boleh jadi imam, boleh jadi imam, nggak masalah. Nah ini di sini antum memberikan manfaat kepada dia berjamaah, dia dapat pahala berjamaah. Antum sendiri mendapatkan pahala sholat sunnah, gitu kan? Pahala sholat sunnah ini boleh. Tapi kalau orang sudah sholat sendiri lalu kita tepuk pundaknya, ini nggak boleh. Ya, ini tidak ada. Tadabbur surah An-Naml 38-40. Jika diceritakan masa kerajaan Sulaiman alaihissalam, siapakah yang bisa membedakan tempat singgasana Ratu Balqis? Lalu perebutan antara jin ifrit bernama Kuzan dan juru tulis sekretaris Sulaiman ahli ilm dari ahli kitab saat itu bernama Asif bin Barkhia, yang dimenangkan oleh Asif yang bisa memindahkan dengan sekejap mata. Pertanyaannya, apakah perbedaan yang dilakukan jin ifrit itu dengan sihir? Perpindahan mungkin ya. Sedangkan dilakukan Asif itu dengan doa dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sihir. Ifrit ini adalah jin yang paling besar, yang paling kuat, yang bertugas mendampingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu memang dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya. Waktu Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan siapa yang bisa memindahkan singgasananya Balqis ke sini. Ini bukan persaingan ya, tapi tiba-tiba Ifrit itu dari jin berkata, wahai Nabiullah, saya bisa pindahkan. Sebelum anda berdiri dari tempat duduk anda, duduk sekarang berdiri sudah ada depan mata anda. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam beberapa riwayat dikatakan berkata, saya ingin lebih cepat. Ada yang bisa lebih cepat? Barulah si Asif itu berkata, gitu kan? Saya. Dan ini Asif ini kalau yang lebih kuat pendapat bukan juru tulis, tapi salah satu kerabatnya Sulaiman alaihissalam yang menghafal ya Alkitab, gitu kan?
Zabur, Taurat, gitu kan. Kemudian dia menyebut-nyebut nama Allah, berdoa sama Allah, lalu kata dia, saya bisa mendatangkan sebelum matamu berkedip. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, baiklah kalau itu datangkan. Lalu terjadilah datang singgasana tersebut. Kalau ini perlu diperbaiki, ini bukan pertama, ini bukan perebutan antara jin Ifrit dengan si Asif. Ya kan? Kalau masalah namanya Kuzan, ini ijtihad. Saya tidak pernah dapatkan. Kalau saya pribadi nama si jin Ifrit, cuma dikatakan Ifritum minal jin dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, memang di sini Ifrit ini bukan menggunakan sihir. Dia pun diberikan oleh Allah SWT karunia karena dia pendampingnya Sulaiman, dia boleh mengerjakan beberapa hal. Di antaranya memindahkan barang tadi ini, gitu kan? Jadi ini bukan sihir. Dan betul kalau si Asif ini, si sepupunya Sulaiman, keluarganya Sulaiman alaihissalam ini, dia menggunakan doa. Lalu apakah yang digunakan saat itu kitab Zabur? Apakah kitab Zabur masih ada sampai sekarang sebagaimana Taurat dan Injil? Tentu saja. Ya, kitab Zabur yang digunakan pada saat itu, karena Zabur rujukannya Nabi Daud alaihissalam, ayahnya Sulaiman, dan Sulaiman alaihissalam cuma mengembangkan Zabur. Tapi pada saat itu lebih kuat pendapat ulama mengatakan Zabur dan Taurat digunakan, keduanya. Ya, keduanya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam riwayat Bukhari, Daud alaihissalam telah diberikan kemudahan. Salah satu mukjizat Allah berikan kepada dia, dia bisa menghabiskan membaca Taurat dan Zabur dua-duanya sebelum pelana ya tunggangannya dipasang. Mukjizat. Jadi dia misalnya selengkap Taurat, lengkap ya, Zabur bisa dibaca oleh Daud alaihissalam sebelum pelana kudanya diletakkan. Ini karunia, berarti dua-dua kitab ini dijadikan pegangan. Allahu a'lam. Kalau apa itu Haikal Sulaiman, itu seperti semacam singgasana, gitu kan? Ada yang mengatakan peninggalan kerajaannya. Gitu. Ini khilaf di antara mereka apa yang dimaksud dengan masalah itu. Yang jelas kita diperintahkan teman-teman sekalian untuk meyakini adanya Sulaiman alaihissalam dan kita mengikuti apa yang diceritakan Al-Quran tentang mereka. Selebihnya kalau kita tidak temukan maka tidak usah dikembangkan, gitu kan? Karena memang tidak ada perintah dalam agama kita untuk itu. Dari tadi saya baca nih, maaf pertanyaan di luar tema. Perasaan sudah dari tadi terus gitu. Ya. Saya pernah membaca di salah satu buku bahwa mencukur jenggot haram hukumnya dan termasuk bermaksiat kepada Allah. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang melarang memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya untuk hal ini Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Tentu kita memelihara jenggot Nabi SAW, mengerjakan memelihara jenggot karena Nabi SAW memeliharanya, gitu kan? Kalau anda kerja di satu tempat dan anda dilarang, misal ditegur, kalau masih ditegur ya sudahlah, tetap aja jalan dan sambil tunjukkan kualitas kerja, gitu kan? Seperti itu. Karena saya pernah punya pengalaman, salah satu dari jemaah saya yang sering hadir di pengajian, semoga Allah jaga, masya Allah saya tahu orangnya, masya Allah sampai sekarang selalu ikut pengajian dan banyak hal yang terjadi perubahan dengan dia dan keluarganya gitu. Yang jelas dia kerja di satu perusahaan dan tiba-tiba mau resign dari perusahaan tersebut dan saya tidak tahu. Yang saya tahu tiba-tiba ada satu atasan perusahaan datang temuin saya dan berkata, Ustadz saya ini ya, datang mungkin Ustadz tidak kenal, nama saya Fulan. Dipanggillah beberapa orang staff-staffnya yang berpengaruh di perusahaan itu. Perusahaan ini besar sekali, punya sampai 50.000 pegawai kalau nggak salah. Di daerah Sumatera, daerah Kalimantan banyak gitu kan. Yang penting saya bilang ya kenapa Pak? Saya pikir mau minta jadwal ceramah gitu kan. Terus dia bilang ada satu orang, bapak ini disebut namanya. Saya bilang saya nggak kenal bapak siapa, karena bapak ini memang tidak pernah kenalkan dirinya ke saya, nggak pernah datang kenalin. Cuma saya kalau lihat di pengajian secara umum saya lihat beliau ada gitu. Terus kemudian saya bilang saya nggak kenal siapa, dilihatin fotonya yang ini. Oh yang ini ya, memang sering ada di pengajian. Kenapa Pak? Ini yang pegang keuangannya perusahaan nih, ini orang. Sekarang mau resign Ustaz dari perusahaan, mau keluar. Ini kalau keluar kacau semua nih 50.000 pegawai. Kacau nih, jadi kacau perusahaan. Terus saya bilang hubungannya sama saya apa? Dia muridnya Ustaz. Gara-gara ikut pengajian Ustaz, sekarang pelihara jenggot, nggak pagi isbal celananya. Dan sering kalau diundang sama atasan-atasan perusahaan, dulu-dulunya tuh kalau diundang sering biasa lah orang-orang perusahaan-perusahaan besar, minum minuman keras, ada perempuan, ada segala. Ini sudah nggak pernah hadir, bahkan tidak mau. Jadi ini karena dia ditegur oleh pemilik perusahaan yang paling besar, ownernya, maka dia resign aja. Kalau dia dilarang, dia resign gitu kan. Terus saya bilang begini saja, sampaikan pimpinan Anda siapa? Kebetulan orang Chinese non Muslim. Sampaikan kepada pimpinan Anda, kalau emang ditahu ini bapak ini adalah murid saya, salam dari saya dan bilang,
Kalau kualitas kerjanya bapak ini setelah ikut pengajian saya buruk, kualitasnya buruk, saya tanggung jawab. Nanti saya akan bicara sama beliau. Tapi kalau sportif ya, kalau dia setelah ikut sunnah Nabi, itu kan sunnah Nabi. Anda muslim kan semua, orang-orang muslim, ada 5 orang yang datang. Anda kan muslim semuanya. Sudah tahu belum kalau pelihara jenggot sunnah Nabi? Nabi SAW mengatakan, biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Sunnah Nabi SAW. Perintah agama, seorang muslim menjalankannya. Anda kan tahu, kalau setelah menjalankan sunnah Nabi SAW ini, kualitas kerjanya tidak bagus, maka saya bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya kualitas kerjanya bagus atau bahkan bertambah, Anda harus sportif menerima. Biarin dia kembangkan itu. Apa hubungannya dengan performan? Dan kenapa sih kalau tidak ikut minum-minuman, tidak ikut perempuan, Islam melarang, Anda juga muslim, harus terapkan itu. Baiklah Ustaz, kami sampaikan. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat berita gembira kalau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaannya setuju. Karena ternyata memang kualitas kerjanya malah bagus, gitu kan. Dan sekarang saya diberitakan, saya sampai diundang ceramah itu hari di Ramadan, saya diberitakan kalau hampir satu perusahaan itu sekarang kalau lagi istirahat dengar ceramah saya. Alhamdulillah. Mereka kalau istirahat lagi dengar ceramah, mereka sampai tahu tuh ceramah Ustadz Khalid judul ini, saling diskusi itu, jadi nyebar gitu kan. Alhamdulillah, malah sangat bagus. Berarti begini teman-teman sekalian, permasalahannya kalau sedang ada masalah yang Anda hadapin begini, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mau Anda perjuangkan, gitu kan? Jangan langsung kendor. Jelasin. Ada masalah apa dengan jenggot saya? Yang penting kan kualitas kerjanya, gitu kan? Ada orang masing-masing, itu kan persepsi. Ada orang, yarhamkallah, ada orang persepsinya kalau pakai celana pendek di luar sana perempuan, bajunya ketat, dianggap itu bagus, persepsi dia. Dia tidak menggunakan agama. Persepsi dia itu bagus, kan? Ada juga orang menganggap kalau pakai baju tertutup persepsi dia bagus. Seperti laki-laki pakai jas, pakai dasi, tergantung persepsi. Karena itu, kalau persepsi saya jenggot nggak masalah. Persepsi Anda tidak baik, ya sudah. Tapi kan ini tidak hubungannya sama kualitas kerja. Kalau kualitas kerja saya berkurang karena begini, maka silahkan, gitu kan? Sama halnya penilaian orang bagus atau tidak, itu kan persepsi, gitu kan? Bagaimana caranya kita mau menarik persepsi kita, langsung dipatok orang pun harus seperti itu? Enggak. Kita bebas kan? Jadi harusnya kita bisa mendakwakan seperti itu. Dan yang luar biasanya teman-teman sekalian, bahasakan baik-baik sama mereka. Selain kualitas kerja nanti tidak akan mengganggu, juga ini jenggot, ini tumbuh di dagu saya. Di sini bukan di sana, nggak masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Nggak ada bebannya kok di sini loh gitu kan. Untuk apa kok jadi ribut gara-gara masalah ini? Subhanallah ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa menjadikan itu sebagai ajang dakwah malah. Ini sudah 8:30, kertasnya masih banyak. Setiap hari Senin dan Kamis saya mengaji dengan guru ngaji saya. Tapi setiap hari Kamisnya selain belajar tajwid, guru ngaji saya selalu rutin wajib membaca surah Yasin. Padahal saya tahu itu bukan tuntunan Rasulullah SAW. Yang saya mau tanyakan, apakah saya boleh tetap hadir setiap Kamis untuk rutin membaca surah Yasin, atau saya hanya datang di hari Senin saja? Terima kasih. Enggak ada masalah membaca surah Yasin, surah Al-Quran, gitu kan? Kalau saran saya enggak usah ditinggalkan, tetap aja mengaji, enggak ada masalah. Tapi bisa diberikan masukan. Saya sudah sering masukkan teman-teman yang seperti ini. Saya bilang, ada dulu pengajian saya bina, mungkin udah 15 tahun, setiap ketemu baca surah Yasin. Benar, dapat pahala, surah Al-Quran, gitu kan? Terus saya kasih masukan, saya bilang, ibu-ibu, kenapa enggak coba setiap ketemu, mulai dari awal Al-Baqarah. Awal Al-Baqarah, lanjutin 10 ayat, 20 ayat. Insya Allah kalau 15 tahun itu bisa berulang-ulang khatam Al-Quran. Surah Yasin kan masuk di dalamnya. Kita cuma tinggal berikan masukan, gitu kan? Maka itu sangat bagus. Seperti surah Yasin ada berapa ayat? Baik, kita ambil jumlah surah Yasin, dibaca dari Al-Baqarah. Terus dilanjutkan Al-Imran, Al-Nis, Al-Maidah, Al-Imran, surah Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Imran, ya. Kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus dibaca berurut-urut, kan nanti juga kena juga surah Yasin tuh, kan gitu. Alhamdulillah mereka amalin, tidak ada masalah, gitu kan. Kalau saran saya tidak usah ditinggalkan, ini bukan pelanggaran baca surah Yasin, ya. Hal yang positif saja. Apakah hadis ini palsu? Cinta tanah air sebagian dari iman. Oh iya, ini palsunya palsu super nih. Dari mana ini cinta tanah air sebagian dari iman? Bagaimana pandangan Islam tentang nasionalisme? Bukankah Rasulullah SAW melarang asabiyah?
Kita sesuai bilang teman-teman sekalian, tidak ada lagi tradisi kebiasaan kecuali Islam. Udah nggak ada fanatisme. Kalau kita fanatik nasionalisme ini pada keislaman, oke, nggak ada masalah. Wilayah Islam, kita mesti pertahankan wilayah Islam, iya. Kan begitu. Itu yang mesti kita pertahankan. Allah alam yang saya tahu. Karena kalau kita petak-petakin hanya orang Indonesia harus bela Indonesia, nanti Malaysia tidak ada urusannya. Jadi kalau nasionalisme seperti itu yang dimaksud, misal Malaysia lagi diserang oleh musuh, kita nggak usah ikut-ikutan selama tidak lewat perbatasan Indonesia. Nah ini akhirnya hilang Islam gitu kan. Jadi nasionalismenya harus nasionalis yang pada Islam gitu kan, pada wilayah Islam, bukan hanya sebatas negara kita saja. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak orang yang meminta tolong kepadanya. Lalu bagaimana sikap kita saat ada segerombolan anak muda yang mengamen? Bukan rahasia lagi kalau di Jakarta ini mengamen adalah sebuah pekerjaan. Apakah kita harus tetap memberinya uang? Yang saya lihat uang dari hasil mengamen hanya digunakan untuk memberi rokok dan minuman keras. Tentu saja dalam Al-Quran, dalam agama saya sudah jelaskan pernah. Menyanyi, mengamen, ini kan tidak ada anjuran dalam agama Islam, malah lebih cenderung dilarang gitu kan. Berarti perbuatan mereka memang perbuatan dilarang dalam agama Islam, sebaiknya jangan. Minta-minta itu masih ada dalam Islam, orang minta tanpa nyanyi gitu kan. Maka itu ada dalam Islam, kita bantu kalau orang ini. Jadi memang perilaku mengamen ini memang perilakunya sendiri sudah tidak benar. Kalau kita mau beri pun kita beri karena keadaan dia miskin, bukan karena itu. Dan bahasakan. Saya pernah membeli sesuatu kepada pengamen, saya bilang, Mas, saya kasih ini karena keadaan Anda ya, bukan karena menyanyinya. Karena menyanyi dalam Islam tidak boleh. Coba tunggangi segala sesuatu itu bisa dijadikan sebagai ajang dakwah. Bisa gitu kan? Bisa, subhanallah, mungkin dapat hidayah, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi kalau memang kita lihat kondisinya tidak memungkinkan untuk mendakwai mereka, juga tidak ada hal manfaat di situ. Apalagi kalau kayak begini sampai diberikan rokok, minuman keras, ya hindari saja. Kan mereka tidak mungkin maksakan juga kan, mereka cuma minta sukarela gitu. Jadi nanti kita berikan kepada orang-orang yang lebih layak. Bagaimana cara kita menghadapi orang tua atau saudara yang tidak menjalankan perintah Allah, seperti sholat misalnya, padahal sudah sering menegur tapi tetap saja tidak dijalankan? Apakah salah apabila saya pergi meninggalkan orang tua dan saudara saya? Tentu saja salah, nggak boleh ditinggalkan, tetap bersama mereka, tetap dakwahi, sabar. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya dan anaknya 950 tahun. Anda sekarang sudah dakwai berapa hari coba? Hah? Udah berapa hari didakwain? Sabar. Tunjukkan hal-hal yang sesuai dengan sunnah. Orang tua kita tetap kita bakti, ya, tuntun, penuhi kebutuhannya. Satu waktu insya Allah dia dapat hidayah tuh, gitu kan? Cuma kalau sholat, maaf ya Bu, saya mau sholat dulu. Sebentar saya ke masjid, perintah Allah, nanti baru saya kembali. Sebutkan perintah Allah, biar dia dengar. Jadi dakwah itu. Ya ibu doainnya mudah-mudahan saya muda, selamat pulang lagi ke rumah. Kesana ke masjid baru balik lagi. Gak mungkin ibu bilang jangan, tidak usah sholat. Sholat dah gitu. Balik kita khidmah lagi dengan beliau. Apa yang bisa dikasih? Belikan sedikit makanan, mungkin ada buah-buahan bawa ke rumah. Ya, kita seperti itulah. Jalankan yang sunnah Nabi SAW. Insya Allah mereka dapat hidayah dan sabar. Bagaimana cara kita menanggapi tentang Habib-Habib yang katanya turunan Rasulullah SAW yang kita tidak tahu kebenarannya, dan apa jawaban kita, penjelasan kita terhadap pengikutnya? Teman-teman, saya sudah pernah ditanya masalah ini dan saya sudah bilang, habaib di Indonesia dan dimanapun mereka berada, mereka punya jalur nasab. Yang saya tahu mereka punya jalur nasab dan mereka mengaku turunan Nabi SAW. Ya sudah, saya tahu memang ada teman-teman saya yang saya tahu punya jalur nasab kepada Nabi SAW, dan itu benar, itu tidak boleh dipungkiri. Itu satu sisi. Tapi bukan berarti ini kalau ada perilaku mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi lalu kita biarkan. Enggak. Makanya kan saya pernah bilang ada risalah yang saya ingin sampaikan kepada para saudara-saudara habaib. Mereka mestinya kalau mengaku turunan Nabi SAW, mereka harus di saf pertama membela sunnah-sunnah kakek mereka, gitu kan? Mestinya begitu. Jangan sampai ada persepsi para habaib justru bertolak belakang dengan sunnah kakeknya sendiri. Saya ada beberapa teman-teman saya bahkan yang pernah kuliah di Madinah, masya Allah. Ilmunya luar biasa gitu kan, dari turunan Nabi SAW, dan luar biasa, memang saya hormatin karena memang mereka turunan, dan kita selalu membacakan salawat untuk keluarga Nabi SAW kan, dalam salawat kita baca gitu kan, dan itu bukan hal yang baru, hal yang sudah lama memang. Tetapi perilaku yang salah bertolak belakang dengan agama maka tetap ditegur. Makanya kata Nabi SAW waktu turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan dakwahi kerabat terdekatmu, ayat ini.
Lalu Nabi SAW langsung naik ke sebuah tempat yang tinggi dan berteriak, wahai keturunan Hashim. Hashim ini keturunan Nabi SAW. Wahai keturunan Abdul Muttalib, ya. Wahai ya fulan, dipanggil pamannya, lalu dipanggil wahai Fatimah, anaknya beliau radhiyallahu anha yang terkenal, ya salah satu tuannya bidadari di surga. Beramallah karena saya tidak bisa menolong kalian di sisi Allah. Kalau salah, tetap salah nih di mata Allah, nggak bisa. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, orang yang paling ringan azabnya hari kiamat adalah Abu Talib, gitu kan? Karena dia diberikan sendal dari api, dari bara api yang hanya membuat otaknya mendidih. Dalam riwayat yang dikatakan Allah memberikan dia azab yang paling ringan di neraka karena dia pernah membantuku, gitu kan? Orang yang tercinta, Nabi SAW cintai, tapi bukan di tangannya Nabi SAW. Ada 4 orang paman Nabi SAW yang sempat masuk Islam di masa beliau, dan ada 2 orang yang tidak masuk Islam. Ada yang masuk Islam, 2 ada yang tidak masuk Islam. Yang masuk Islam mulia, Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhuma, gitu kan. Ada Abu Talib dan ada Abu Lahab yang tidak masuk Islam. Dan ini bukan hal yang baru kok, gitu kan. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek Nabi Muhammad SAW, ayahnya Azar tidak masuk Islam, tidak beriman, gitu kan. Itu hal yang biasa. Kalau masalah ada pengikut-pengikutnya yang salah atau Habibnya pun salah, memang wajar untuk dinasihatin, ya, diingatkan. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Baik, mohon maaf, ini yang lainnya saya tidak bisa bacakan karena sudah menjelang jam 9 malam dan ada ayah saya baru tiba di Jakarta dan saya harus menemui beliau malam ini sebelum beliau istirahat. Insya Allah pertemuan akan datang, kalau memang Allah masih mudahkan waktunya bisa kita buka sesi tanya jawab, saya akan buka lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua orang yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, seluruh muslimin yang berbuat dosa, berbuat kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua juga yang sudah mendapatkan ilmu maka dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, terutama di Palestina, di Syria, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, dan juga Allah terima para syuhada mereka, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.